Oke, halo guys. Jadi ada yang nge-DM saya di Instagram saya di @gdebp dan dia nanya, "Pak Gede, gimana caranya supaya kita bisa dapat uang cepat supaya hatinya tenang?" Oke, nah ini menarik banget. Jadi banyak orang yang mengasosiasikan dengan banyak uang dengan ketenangan hati. Dan saya setuju sih sebetulnya. Saya setuju aja meskipun ada juga orang-orang yang berpendapat ya kalau kita mau hatinya tenang, mau hatinya bahagia itu nggak ada hubungannya dengan uang kita. Nah, buat saya orang-orang yang seperti itu ya mungkin uangnya terlalu banyak, jadi dia nggak tahu gimana rasanya kesulitan hati, kegundahan hati ketika nggak ada duit. Atau yang kedua itu adalah orang-orang yang menurut saya ya denial aja. Menurut saya ya, sorry kalau saya salah, silakan tulis di komen, kita diskusi. Karena menurut saya juga termasuk orang yang mengasosiasikan uang dengan ketenangan hati. Karena at least kalau saya punya uang yang cukup, at least saya punya uang, saya nggak perlu khawatir buat bayar cicilan misalnya, buat apa namanya, bayar listrik, bayar air, bayar gaji pembantu dan segala macam lainnya. Saya nggak perlu khawatir karena saya bisa bayar. Dan kalau saya mau makan di restoran, saya nggak perlu lihat harga. Saya mau belanja di supermarket, saya nggak perlu lihat harga. Saya mau beli apapun, saya nggak perlu lihat harga. Yang penting barang yang saya suka, saya butuh, saya bisa beli, seperti itu. Buat saya itu ketenangan hati. Jadi ini bukan soal banyak-banyakan uang, bukan, tapi memiliki saldo yang cukup di rekening buat saya itu lumayan menenangkan hati saya. Karena saya pernah ada di kondisi, di posisi di mana duitnya nggak ada. Dan itu nggak enak banget, men. Tidur pun nggak nyenyak karena mikirin, aduh besok udah harus gajian, gimana caranya. Saya pernah di sana. Jadi buat saya setuju bahwa punya uang itu ketenangan hati. Tapi yang tidak boleh adalah kita mendewakan uang di atas segala-galanya. No. Karena kalau kita mendewakan uang di atas segala-galanya, kita akan melakukan apapun, do whatever it takes, any means necessary untuk mendapatkan uang. Dan kalau misal udah masuk ke ranah yang ilegal, saya nggak setuju gitu ya. Jadi selama kita mendapatkan uang dengan cara yang baik, dengan cara yang legal, dan dengan cara yang menguntungkan orang, it's okay, nggak ada masalah. Nah, jadi gimana caranya supaya kita bisa dapat uang cepat? Supaya bisa menenangkan hati. Kan itu sebetulnya yang ingin ditanyakan oleh yang nge-DM saya di Instagram saya di @gdebp. Dan saya juga mengundang Anda ya, kalau misalnya mau ngobrol sama saya, diskusi, silakan follow saya di Instagram @gdebp, nanti kita bisa ngobrol. DM aja saya pasti baca, saya pasti reply, tapi saya reply-nya utamakan yang follow dulu. So, follow me lalu kita bisa ngobrol nanti. Oke, gimana caranya supaya kita bisa dapat uang cepat demi mendapatkan ketenangan hati? Pertama kita harus tahu dulu, uang itu sebetulnya adalah alat tukar nilai tambah. Jadi kalau kita memiliki value, kita memiliki nilai tambah, uang akan ngejar kita. Itu hukum alamnya, suka nggak suka, seperti itu cara kerjanya. Nah, banyak orang yang mikir adalah uangnya dulu, tanpa berpikir value-nya dulu. Akhirnya apa yang terjadi? Kita sibuk mengejar uang, kita capek mengejar uang, uang sibuk melarikan diri dari kita. Uang sibuk menghindari kita. Nah, gimana kalau misalnya mindsetnya kita rubah? Kita berpikir adalah gini, bagaimana saya bisa meningkatkan value diri saya? Bagaimana caranya supaya saya bisa berkontribusi mengurangi problem yang ada di masyarakat, supaya masyarakat itu mau membeli solusi saya ditukar dengan uang mereka. Sesimpel itu. Sesimpel itu sebenarnya mindsetnya. Gimana caranya meningkatkan value kita? Kita tahu dulu masyarakat butuh apa sih sekarang, yang mereka butuhkan apa sih, masalahnya apa sih yang ada di sekitar kita. Kan masalah banyak sekali. Masalah apa yang bisa kita coba selesaikan dengan barang atau jasa yang ingin kita sediakan, sehingga masyarakat atau market kita nantinya itu bersedia menukar uang mereka dengan barang atau jasa yang kita tawarkan demi mempermudah hidup mereka. Mindsetnya gitu aja. Contoh misalnya, banyak orang obesitas dan ingin menurunkan berat badan. Kenapa? Karena kalau obesitas itu artinya apa? Itu bawa banyak penyakit, misalnya penyakit gula, penyakit apa namanya, ginjal, diabetes, dan semua muanya, bahkan sampai ke cancer, itu semuanya sangat bergantung, sangat erat kaitannya dengan komorbiditas dari obesitas. Kelebihan berat badan itu banyak banget akibatnya, dan banyak orang udah mulai paham nih, karena salah satunya karena COVID-19 kemarin. Makanya sekarang awareness, kesadaran masyarakat tentang kesehatan menjadi semakin tinggi. Jadi lebih banyak orang yang ingin sehat gaya hidupnya. Lalu kemudian Anda datang nih, memberikan solusi, ingin menurunkan berat badan,
tanpa harus olahraga, tanpa harus diet misalnya, contohnya nih, dalam waktu 1 minggu bisa turun 2-3 kilogram. Ini contoh aja ya. Apa namanya, ini sebagai contoh aja, jadi saya nggak mau memperdebatkan, wah tuh banyak banget turunnya, nggak, saya nggak mau ke sana ya. Jadi ini contoh aja solusi. Banyak orang mau turun berat badan, nggak punya waktu olahraga, nggak pengen diet, karena dia tuh menyiksa. Nah, kamu datang dengan solusi. Anda datang dengan solusi. Mau nggak tanpa menderita bisa turun berat badan? Banyak orang yang pasti akan beli. Kenapa? Masalahnya ada. Masalahnya adalah kebutuhan orang untuk bisa turun berat badan tanpa harus diet, tanpa harus olahraga. Lalu kemudian masalah berikutnya lagi. Banyak orang di luar sana, misalnya ya, ini contoh aja, ingin misalnya mendapatkan income, tapi nggak tahu gimana caranya misalnya. Lalu Anda datang dengan solusi. Mau nggak punya income tambahan tanpa harus bekerja tambahan misalnya, itu solusi misalnya. Jadi itu bisa Anda orang-orang yang membutuhkan solusi tersebut itu akan membeli barang Anda. Selama disampaikan ke market yang tepat dengan cara yang tepat. Contoh lagi misalnya, banyak orang, ini saya nggak tahu ya, misalnya pakai baju itu suka kepanasan karena di Indonesia iklimnya tropis. Anda datang dengan solusi misalnya. Mau nggak pakai baju yang kalau kita pakai baju itu serasa ademnya, dinginnya nggak pakai baju. Angin dari luar bisa terasa sejuk sekali meskipun kita ada di daerah yang panas. Baju yang seperti ada AC di dalam misalnya, contohnya kayak gitu. Buat orang-orang yang kepanasan, yang kerjanya di bawah terik matahari, oh butuh banget yang kayak gini. Jadi kalau Anda pinter ngelihat permasalahan dan jeli mencari solusi, sebetulnya uang cepat itu bisa. Karena Anda punya value. Value itu apa? Value-nya berupa solusi atas permasalahan yang ada. Anda punya value, punya barang yang menyelesaikan masalah seseorang atau memudahkan hidup seseorang, mereka akan datang kepada Anda dan kasih uangnya. Ditukar dengan solusi Anda. Sesimpel itu. Jadi, daripada kita berpikir gimana caranya punya uang cepat supaya hati tenang, kenapa tidak kita berpikir value apa yang saya bisa berikan supaya saya bisa dapat uang sehingga hati saya tenang. Menurut saya kalau kita berpikirnya seperti ini, kita akan membuat diri kita dikejar uang, bukan kita mengejar uang. Oke, jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, please share video ini, informasi ini kepada teman-teman Anda yang lagi pusing gimana caranya bisa dapat uang cepat. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.